A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula khalfah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta kenikmatan dari semenjak kita lahir sampai saat ini, detik ini, hari ini, bulan ini, tahun ini, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini dan menjalankan terus perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam, berbuah kerinduan, berakarkan kecintaan dan kasih sayang, semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, sang proklamator dunia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa risalah keislaman dari zaman jahiliyah, zaman gelap gulita, sehingga sampai kepada saat ini zaman keislaman yang penuh dan terang benderang. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit membahas tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Apa yang dimaksud dengan birrul walidain? Apa yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua? Kenapa kita sebagai pemuda muslim, anak muslim, muslimah, harus mengerti poin tentang birrul walidain ataupun berbakti kepada kedua orang tua? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan untuk kamu, kepadamu, untuk tidak menyembah kepada selainnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan apabila salah satu di antara keduanya telah berusia lanjut, atau bahkan kedua-duanya telah berusia lanjut, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan dan janganlah kamu membentaknya, serta sampaikanlah perkataan yang baik kepada keduanya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Teman-teman sekalian yang berbahagia, yang budiman, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah sering atau banyak menyandingkan perintah beribadah ataupun bertakwa kepadanya dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Itu menunjukkan bahwa kedudukan orang tua kita, ibu bapak kita dalam Islam, dalam kehidupan kita sangatlah tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua kita,
Dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua kita. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim, dan At-Tabrani. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwasannya pentingnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Betapa sangat-sangat penting kita untuk menghargai, menghormati, mengasihi kedua orang tua kita. Seringkali kita mengejar kebahagiaan dunia, mengejar kenikmatan dunia, mencari harta, memburu jabatan demi keuntungan dan kesuksesan ataupun kesenangan kita pribadi, dengan melupakan satu hal yang sebenarnya sangat-sangat penting dan sangat-sangat menjadi penopang kita dalam mencapai kesuksesan kita di dunia ini. Berbakti kepada kedua orang tua adalah jembatan antara kita dengan Tuhan untuk menuju kesuksesan kehidupan kita dunia dan akhirat. Ada sebuah kisah di mana seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah tentang siapa yang paling berhak, yang lebih berhak, siapa yang lebih berhak diperlakukan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, siapa lagi? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Dan ketika yang keempat kalinya Rasulullah baru menjawab, ayahmu. Dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa ibu kita lebih 3 kali lipat mendapatkan keutamaan untuk diperlakukan baik atas pengorbanannya dalam mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, dan membesarkan kita sampai seperti saat ini. Ada sebuah lagu ataupun syair tentang mulianya seorang ibu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat dan membesarkan putra-putrimu, ibu. Teman-teman sekalian yang berbahagia dan budiman, itulah tadi sekilas syair ataupun lagu tentang keutamaan kita mengutamakan berbakti kepada ibu. Tapi dengan begitu bukan berarti kita melupakan kasih sayang dan pengorbanan seorang ayah. Betapa ikhlasnya seorang ayah ketika berkorban banting tulang, banting setir kanan kiri demi menafkahi keluarganya, demi memberikan sedikit rezeki, sedikit makanan, sedikit harta kepada kedua ataupun kepada anak-anaknya dan juga istrinya. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita dapat berkumpul di surganya nanti, di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan keluarga-keluarga kita yang ada di dunia. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa setiap kali kita selesai sholat, selesai beribadah, selipkan sedikit doa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan berikan rahmat kepadanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Baik teman-teman sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan tentang birrul walidaini ataupun berbakti kepada kedua orang tua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat, bisa menjadi pelajaran kepada khususnya diri saya sendiri dan umumnya untuk kalian yang mendengarkan. Unzur maqala wala tanzur man qala walakin la tansa ma qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang membicarakan. Akan tetapi jangan lupakan siapa yang menjadi pembicara. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.